Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, ya, pada saat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan memakai Alkitab, ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, banyak orang-orang di luar sana itu ya mencemooh. Padahal yang saya pakai adalah Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia yang tergabung dalam United Bible Society, ya, yang berbahasa Indonesia. Mereka mengatakan, katanya, oh Pak Pendeta, Bapak itu jangan pakai Perjanjian Lama Pak, itu punyanya orang Yahudi. Bapak itu pakai aja kitab yang lain. Nah inilah yang saya maksud, bahwa para penganut Tritunggal tidak diajarkan, ya, tidak diajar mengenai Alkitab oleh para pendetanya dan juga romonya. Sebab itu mereka tidak mengerti Alkitab. Mereka melakukan pembunuhan karakter yang seharusnya mereka membangun argumentasi untuk membantah apa yang saya sampaikan. Itu yang seharusnya terjadi. Nah, sebagai contoh, mereka juga membunuh karakter saya dengan mengatakan, oh, coba lihat itu wajahnya, lihat itu matanya. Mereka tidak memperhatikan itu. Maksudnya tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Sebab itu yang mereka bangun adalah hal-hal yang di luar Alkitab. Nah, sekarang saya sudah memakai kacamata yang sudah sekian lama saya pertahankan untuk tidak memakainya, ya. Nah, lalu apa lagi yang mereka mau terang melalui itu? Pembunuhan karakter. Saya percaya bahwa mereka tidak mengerti Alkitab karena para pendetanya sendiri tidak mengerti Alkitab. Romo-romonya juga tidak mengerti Alkitab. Mereka lebih mengerti teologi. Saya sudah katakan berapa kali, teologi sampah. Teologi tidak ada di Alkitab. Ya. Karena teologilah, ya, maka fokus orang digeser. Bukan kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mereka menggeser, ya, karena teologi ini menggeser kepada Allah Tritunggal yang tidak ada di Alkitab. Ya kalau ada buktikan mana Allah Tritunggal di Alkitab. Buktikan Bapak itu mana. Bapak yang mana yang dimaksud. Itu loh yang harus dilakukan. Sebesar apapun nama para pendeta Tritunggal, ya, seperti Stephen Tong, siapa lagi itu? Kalau Israel Sorotuo, pendeta ecek-ecek itu. Siapa lagi? Romo Dagu Bewok, ya. Bambang Nusena atau siapapun itu. Ya buktikan dengan Alkitab, bukan dengan buku-buku tafsir. Apalagi kalau siapa tuh mampet itu, MYM itu, yang senang dengan gelar yang berderet-deret. Gelarmu tidak laku.
Ya, antar denominasi saja tidak laku. Apalagi untuk tiket masuk surga, nggak laku. Jadi belajarlah, ya, pelajari Alkitab. Yesus tidak pernah mengatakan kamu sesat karena kamu tidak mengerti teologi. Tidak pernah. Yesus katakan kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Itu yang sesat itu kalau tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Lalu mengajarkannya dari mimbar. Itu lebih sesat lagi. Itu Matius 22 ayat 29 itu. Jadi jangan main tafsir-tafsir seenak saja. Apa tuh bahasa zaman dulu tuh, seenak berok, seenak udel. Nanti terkena pasal berapa itu? 2 Petrus 1 ya. Ayat 20 apa 21 itu. Bahwa nubuat itu tidak boleh ditafsir sembarangan. Orang berbicara atas nama Allah dengan dorongan Roh Kudus. Nubuat itu tidak boleh ditafsir oleh si pendeta, ditafsir oleh sinode, sembarangan saja. Tidak boleh. Melainkan orang berbicara atas nama Allah dengan dorongan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu adalah Allah. Yesus Kristus itu adalah Roh Kudus. Jangan dipisah-pisah, pribadi satu, pribadi dua. Nah, kita kembali kepada tema kita, ya. Mengapa Alkitab itu harus Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Yang pertama, kata Yesus di Lukas 24 ayat 44 dan 45. Yesus menyebut kitab suci terdiri dari Taurat Musa, Mazmur, dan kitab Nabi, ya. Jadi Taurat itu 5 kitab, Mazmur itu 4 kitab, serta kitab Nabi itu 30, totalnya 39 kitab suci. Itu di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama sudah ada kitab Perjanjian Lama pada saat Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya. Itu sudah ada 39 kitab. Ya. Lalu itu yang pertama. Yang kedua, Yeremia 31 ayat 33, Ibrani 10 ayat 16, 17. Yesus membuat perjanjian baru. Ya. Taurat ditaruh dalam batin, ditulis dalam akal budi. Kan perjanjian baru. Taurat fisik diganti dengan Taurat hati, Taurat iman. Jadi Taurat fisik itu, ya, macam contohnya ya, disunat. Itu sunat fisik. Ya. Itu diganti menjadi sunat hati. Hati yang disunat. Perpuluhan itu fisik. Itu diganti dengan pemberian sukacita. Jadi dari 613 ya, Taurat ya dengan peraturan dan ketentuannya itu sudah batal. Sudah batal apa? Dengan kematian Yesus. Ya. Efesus 2 ayat 15. Ya, itu diganti menjadi Taurat iman. Roma 3 ayat 31. Yang ketiga, Matius 24 ayat 1 dan 2. Ya. Dengan robohnya bait Allah tahun 70 Masehi, tidak ada sisa sedikit pun ya, adalah tanda dari Yesus Tuhan dan Allah tentang 3 hal, yaitu yang pertama, bait Allah sudah diukur oleh malaikat. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Yang kedua, perjanjian baru selesai ditulis. Ya. Matius sampai kitab Wahyu. Jadi kitab Matius sampai kitab Wahyu itu perjanjian baru ya. Itu sudah selesai ditulis. Yang pertama, bait Allah roboh. Yang kedua,
kitab itu perjanjian baru sudah selesai ditulis. Yang ketiga, agama Yahudi sudah musnah. Agama Yahudi musnah, kenapa? Allah yang adalah Yahweh itu dibentuk menjadi manusia. Jadi sudah tidak ada lagi Yahweh, ya. Yang ada adalah Yesus. Ya. Kebanggaannya mengenai bait suci itu sudah dirobohkan, dan juga kitab perjanjian lama sudah selesai ditulis. Yang keempat, 2 Timotius 3 ayat 16, Wahyu 1 ayat 2, Wahyu 1 ayat 10. Maka Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci di jagat raya ini, ya, yang terdapat dalam Wahyu 20 ayat 12, sudah komplit. Plit. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu sekitar tahun 70. Yang kelima, Alkitab yang asli adalah Alkitab yang isi pokoknya Yesus Kristus Allah yang esa. Ya, 100% tuh. Tuhan dan juru selamat. Sejak segala abad sampai sekarang dan selama-lamanya. Ya, terdapat dalam Yudas 1 ayat 25. Yang ketujuh, Alkitab yang asli adalah Alkitab sejak Kejadian sampai Wahyu bercerita menulis tentang Yesus. Jadi Alkitab itu semuanya bercerita tentang Yesus, tidak ada bercerita tentang Allah Tritunggal dengan ikonnya itu si Bapa, tidak ada. Nah, sekarang itu yang asli ya. Kenapa Alkitab itu harus perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, ini banyak Alkitab KW, ini bukan Alkitab sih, kitab lah, kitab-kitab KW itu yang dipercaya sebagai Alkitab oleh mereka-mereka di luar sana, itu hasil copy paste. Nih, yang pertama siapa? Yahudi modern yang mengklaim ya memakai kitab modern. Ya, hasil menduduki kursi Musa. Matius 23 ayat 2. Lalu seenaknya mengganti Yahweh Tuhan dengan Hasim. Gitu ya. Ditambah ratusan penyelewengan dari Tanakh, yaitu perjanjian lama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kitab KW, Saksi Yehova adalah agama Yahudi palsu. Ini adalah jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9 dan juga Wahyu 3 ayat 9. Yang ketiga, ya, kitab KW, Bapak Yahweh sama dengan Saksi Yehova, termasuk jemaah iblis. Yang keempat, ini Nasrani, ya, Kisah 24 ayat 5 adalah penyembah Bapa, ya, Yohanes 8 ayat 44 sebagai Allah. Lalu Yesus yang lain yang masih gondrong sebagai Tuhan-Tuhanan, yang masih sujud pada Bapa, diurapi oleh roh yang dijadikan kudus, yaitu roh setan seperti katak. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Nasrani inilah 90% gereja dunia dengan segala penyesatannya. Nah, yang kelima, ya, kitab yang di tip X, yaitu kitab-kitab lain, hasil copy paste. 98% Alkitab yang asli, beberapa diganti sedikit-sedikit supaya kelihatan beda. Contohnya apa? Mormon. Nah, itulah kitab-kitab KW, ya. Dan juga kita lihat mengapa Alkitab itu harus perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai
selama-lamanya. Amin. Shalom.